Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 413 yang mana hadis ini membahas tentang uh, uh, memperhatikan kondisi makmum di saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi pentingnya kita memperhatikan kondisi makmum itu dibahas di hadis nomor 413 ini. Jadi kita itu mesti balance, mesti ketika kita menjadi imam itu mesti tahu betul kondisi makmum kita gitu. Kalau misalkan di penerbangan kayak gitu, jangan membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan lain sebagainya. Ini posisi pesawat sudah mau berangkat, ya pakai surah Al-Ikhlas, kemudian surah An-Nas dan lain sebagainya yang pendek-pendek itu bisa. Nah, ini kita akan bahas hadisnya di nomor 413 yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'adzun bi asbahihi al-isya'a. Jadi fatawala alaihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu ya Mu'adzu antakuna fattanan iza amamtan nas faqa bisyamsi wa duhaha wasabbih bismi rabbikal a'la waqa bismi rabbikal a'la huwal laili idza yaghsha muttafaqun alaih wa lafzu lil muslim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, shalla Mu'adzun, yang mana Mu'az bin Jabal telah melaksanakan sholat bi ashabihi dengan teman-temannya al-isya'a, nah itu mengerjakan sholat isya. Fatawala alaihim, kemudian di sini Mu'az bin Jabal memanjangkan bacaan surahnya alaihim kepada jamaah-jamaahnya tersebut, teman-temannya. Faqala Nabi, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu ya Mu'az, apakah engkau menginginkan wahai Mu'az antakuna fattanan, engkau menjadi orang-orang yang banyak mendapatkan fitnah. Ini nanti kita akan bahas detail kenapa sih Mu'az bin Jabal memanjangkan surah pada sholatnya. Itu dihukumi seperti ini oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah menegur ini betul-betul keras kepada Mu'az. Apakah kamu betul-betul ingin kamu itu mendapatkan fitnah yang banyak, wahai Mu'az? Iza amamtan nas, jika engkau mengimami manusia, faqa bismi rabbik bisyamsi wa duhaha, maka bacalah surat Asyam, wasabbih bismi rabbikal a'la, surah al-a'la, waqa bismi rabbika, surah al-a'la, al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah al-alaq, wal laili idza yaghsha, dan surah al-lail,
Ini tadi salah saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini saya baca Iqra bismi rabbikal ladzi a'la. Itu salah ya. Kalau yang a'la itu yang terakhirnya a'la itu wasabbih bismi rabbikal a'la. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama, walafzu dan lafadznya ini li muslimin menurut Imam Muslim. Nah, itu tadi ini ya hadisnya. Jadi Muaz pada waktu itu mengimami sahabat-sahabatnya. Kemudian Muaz ini memanjangkan bacaannya, yang mana nanti kita akan bahas di situ ada yang mengatakan bahwasanya yang dibaca Muaz bin Jabal itu adalah surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Ketika Rasulullah SAW mengetahui itu, apakah engkau hendak orang-orang banyak memfitnah itu? Maka Rasulullah memerintahkan kepada Muaz bin Jabal untuk membaca wasyamsi wa duhaha, wasabbih bismi rabbikal a'la, iqra bismi rabbika, kemudian walaili idza yaghsha. Itu surah Asy-Syam, surah Al-A'la, surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Lail. Nah, kemudian makna keseluruhannya seperti apa? Memperpanjang sholat dapat membuat masyaqat atau penderitaan bagi orang-orang yang sholat. Jadi membuat mudarat bagi orang-orang yang sholat, makmum di belakang. Itu. Ada kalanya mereka meninggalkannya meninggalkannya seperti yang dilakukan oleh lelaki Badui. Nanti yang akan kita bahas ini ya. Yang sholat di belakangnya Muaz bin Jabal. Karena Muaz bin Jabal pada waktu itu memperpanjang sholatnya sehingga membuat lelaki Badui itu yang telah lelah setelah bekerja sepanjang siang hari meninggalkan sholatnya. Lalu dia mengadukan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang, Rasulullah SAW merasa kasihan nih dengan orang Badui tadi, mendengar pengaduan dan pengakuannya kayak gitu. Beliau segera menasehati para imam agar tidak memperpanjang bacaan sholatnya dan harus memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di belakangnya yang menjadi makmumnya. Kemudian kita lihat nanti analisis lafadznya. Ini nanti ada pembahasannya nanti, hadis yang lengkap. Kebetulan hadisnya panjang. Ini juga teman-teman bisa cek di Sunan Abu Daud. Abu Daud juga ada. Fatanun di sini membuat orang-orang melarikan diri dari agama dan menghambat mereka mengamalkannya karena imam memperpanjang bacaan sholatnya. Jadi yang namanya kita di dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam itu jangan sampai membuat orang itu kabur. Jangan sampai membuat orang itu kabur, merasa berat dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan, yaitu sudah yang kita lakukan kepada orang itu setahap demi setahap. Kita lihat kondisinya seperti apa. Itu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat sholat. Jadi kalau kondisi makmum ini nggak memungkinkan karena dia sudah capek dan lelah, ya kita persingkat bacaannya. Dan itu juga kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar, surah-surah apa saja yang sunnah dibaca pada saat kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu kalau kita sholat sendiri, 1 juz 1 malam, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita sholat berjamaah, itu kita harus lihat kondisi makmum. Iza amamtan nas, apabila engkau menjadi imam, falabzu lil muslim. Nah, maksudnya di sini ada lafaz ini menurut
Muslim, menurut riwayat Muslim. Sedangkan menurut yang tertera di dalam Sahih Bukhari, oh sorry, tadi saya sebutkan tadi Sunan Abu Daud. Ini yang detailnya itu di dalam Sahih Bukhari. Saya ada baca kitab Imam Bukhari itu. Aqbala rajulun bina aqbala rajulun bina dihaini faqad janahal lail fawafaqa Muaz yusalli fataraka nadihaihi wa aqbala ila Muadzin faqara'a Muadzun suratal baqarati awin nisai fantalaqa rajulu ba'da angkota al-iqtida'a bi Muadzin wa atamma sholatahu munfaridan fabalagha dzalika Muaz faqala innahu munafikun. Jadi di sini Muaz bin Jabal langsung menjudge orang Badui tadi, innahu munafikun. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasyaka Muazan faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya Muaz, afattanun anta ya Muaz, wa fattanun anta salasa marrat falau sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha fa innahu yusalli wara'akal kabir wa dha'ifu wa dzul hajati. Seorang laki-laki tiba dengan membawa 2 ekor unta mengangkut air. Jadi ada seorang laki-laki yang tiba membawakan 2 ekor unta pengangkut air. Sedangkan hari itu sudah mulai malam pada waktu itu. Dan seorang laki-laki ini menjumpai Muaz yang sedang sholat. Lalu ia meninggalkan onta yang kedua ontanya yang mengangkut air tadi, kemudian ia bergabung sholat berjamaah bersama Muaz yang dengan bermakmum kepadanya. Muaz bin Jabal kala itu membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Lelaki tersebut pergi setelah memutuskan makmumnya dari Muaz, ya, jadi dia sholat mufaraqah dan menyelesaikan sholatnya sendirian. Ketika hal itu didengar oleh Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal berkata, sesungguhnya seseorang tersebut adalah munafik, orang munafik. Langsung Muaz bin Jabal menjudge seseorang tersebut. Padahal sebenarnya gak ada masalah sih, karena ini kan sholat itu. Kita menghadap kepada Allah ya, lebih panjang, lebih bagus. Kemudian lelaki tersebut karena dia tidak terima dikatakan orang munafik, datang kepada Rasulullah SAW mengadukan masalahnya kepada Nabi. Dan Rasulullah SAW memanggil Muaz. Hai Muaz, apakah engkau orang yang banyak membuat fitnah? Ini ada 2 kesalahan yang saya lihat di hadis ini. Yang pertama, dia langsung judge sahabat tersebut munafik. Yang kedua, dia memanjangkan bacaan sholatnya di situ ketika berjamaah. Engkau adalah orang yang banyak membuat fitnah. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali kepada Muaz. Lalu Nabi SAW melanjutkan perkataannya, melanjutkan sabdanya, alangkah baiknya wahai Muaz bila engkau sholat membaca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha walaili idza yaghshaha, karena sesungguhnya orang yang sholat di belakangmu terdiri atas orang tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan yang penting. Itu karena apa? Suku Baduy ini dia nggak bisa meninggalkan kerjaannya, penting betul, karena dia mau menyiram tanamannya di malam hari itu.
dan ini posisinya sudah mepet. Aqbala rajulun, di sini artinya lelaki yang mana masih diperselisihkan siapa sih nama asli lelaki ini ya. Menurut suatu pendapat beliau adalah Ibnu Hazam, Ibnu Ubay, Ibnu Ka'ab. Menurut pendapat lain Haram bin Mulhan. Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah Salim. Tapi ini rajulun ini nggak dijelaskan secara detail. Bina duhaini bentuknya adalah tasniah. Lafat nadihun. Menurut makna asalnya ialah unta yang dipakai untuk mengangkut air minum. Ya kan, kemudian pengertiannya dipakai pula untuk setiap unta, sekalipun tidak untuk mengangkut air. Itu ya. Jadi kalau di zaman dahulu kan nggak kayak sekarang ya, ada tangki tangki air kayak gitu kan, kita bisa pesan. Kalau dulu nggak ada, jadi hanya menggunakan ya hewan kayak gitu. Nah di zaman Rasulullah itu menggunakan onta. Jana halail itu artinya adalah malam mulai tiba. Fatarokana dihaihi. Lalu lelaki itu meninggalkan kedua untanya di luar masjid karena ia adalah seorang pekerja dan tidak mempunyai pelayan atau pembantu yang dapat menggantikannya untuk menangani pekerjaannya. Ba'da qata'al iqtidai ba'da qata'al iqtidai bi Muadzin wa atamma sholatuhu munfaridan, yang mana di sini artinya seorang lelaki tersebut memutuskan makmumnya dari Muaz, tetapi ia tidak keluar dari sholatnya. Jadi dia memutuskan untuk sholat sendirian, tapi dia tidak keluar dari sholatnya, dia masih sholat. Itu. Melainkan menyelesaikannya sholatnya sendirian, sebab bacaan Muaz terlalu panjang. Jadi ya katakanlah katakan simpelnya kayak gini. Saya berjamaah nih, imam lagi membaca surah Al-Baqarah. Saya langsung baca surah Al-Ikhlas kayak gitu, langsung saya ruku, kemudian sujud segala macamnya, sudah kayak gitu. Begitu saya selesai, saya langsung keluar dari masjid. Karena bacaan yang dibaca oleh Muaz bin Jabal ini terlalu panjang. Innahu munafikun. Di sini sesungguhnya ia yang telah berbuat seperti itu adalah itu dilakukan oleh orang-orang yang munafik, yaitu menyimpang dan meninggalkan sholat berjamaah. Secara kasat mata benar apa yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal. Afat afatanun anta, kalimat ini berkedudukan sebagai penyebab dari larangan tersebut. Artinya apakah engkau ingin membuat orang-orang melarikan diri dari agama dan menghambat mereka untuk mengamalkannya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita memutuskan suatu aturan, kita memutuskan suatu hukum dan lain sebagainya yang memberatkan kepada orang yang akan melaksanakannya, sehingga dia merasa keberatan, ya dia cabut gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa agamanya berkembang pesat pada waktu itu, ya karena Rasulullah itu betul-betul bijaksana, yaitu kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat-umatnya kayak gitu. Rasulullah gak langsung menjudge langsung seperti itu, dan kondisinya pun karena ya nggak kayak sekarang kan hadis semua lengkap apa segala macam, ya karena Muaz bin Jabal ini juga tidak tahu juga kayak gitu kan, posisinya juga tidak tahu itu keadaannya kayak gitu kan, dia langsung jas kayak gitu ya, itu dia melakukan kesalahan, ya Rasulullah langsung tegur kayak gitu caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabatnya melakukan kesalahan. Tuh dipanggil semuanya, kenapa
ditanyakan kepada laki tersebut, kenapa kamu melakukan seperti itu, gini, oke, muasalah langsung seperti itu. Nggak kayak sekarang ya kan, langsung, oh ini kafir, ini munafik, ini nih liberal dan Syiah. Sampai Habib Ja'far itu juga dikatakan Syiah juga karena bertentangan dengan pandangan kita. Nggak boleh itu. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Jadi Rasulullah itu selalu kalau misalkan ada kesalahan daripada orang tuh langsung dipanggil atau ditemuin, ditanyakan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Itu yang selalu Rasulullah lakukan kepada sahabat-sahabatnya. Kita ini sebagai ya umatnya belum tentu lagi masuk surga. Itu yang nyata-nyata sudah otomatis 75% masuk neraka. Sudah mau membantai orang. Apir. Wah, enak betul. Al-kabir di sini orang yang sudah lanjut usia. At-dhaif lawan kata daripada al-qawi di sini. Pengertiannya lebih umum daripada hanya sekedar lemah, ya. Seluruh tubuhnya atau salah satunya kayak gitu, kayak misalkan orang sakit kayak gitu kan, ya orang tua kayak gitu sudah banyak sudah penyakit-penyakitnya, itu namanya ad-dhaif. Dzul hajah di sini orang yang dalam keadaan darurat mempunyai keperluan yang sangat penting, ini tidak bisa dispensasi kayak gitu kan. Beda kalau orang kaya kayak gitu kan. Nah, dia bisa panggil anak buahnya tuh. Fikih hadisnya adalah yang pertama, di dalam menjatuhkan hukuman takzir boleh hanya dengan perkataan, yaitu melalui kecaman yang sangat pedas, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz. Yang kedua, disyariatkan memprotes perbuatan orang yang menjurus kepada perpecahan jamaah. Jadi kita protes nih perbuatan seseorang yang memecahkan jamaah, itu boleh. Yang ketiga, dalam sholat berjamaah dianjurkan memperhatikan kondisi para makmum. Ini juga kita lakukan pada saat kita ya menjadi seorang pemimpin. Kita harus tahu betul kondisi orang yang kita pimpin. Kalau kita memutuskan ini kira-kira bisa nggak menyelesaikan langsung plak kayak gitu, atau kita masih harus tahan dulu nih, kita atur, kita ikuti dulu alurnya. Itu kita menjadi seorang pemimpin. Jadi kita nggak bisa kayak tangan besi langsung pang seketika, itu juga masalah selesai. Kadang juga kita harus negosiasi, kita harus menghentikan dulu ego kita putar balik seperti itu juga seperti itu kita memimpin. Seni kita di dalam memimpin di dalam suatu politik. Yang keempat, keperluan penting menyangkut urusan duniawi merupakan suatu uzur yang dapat meringankan sholat, karena hati pikiran disibukkan olehnya hingga orang yang bersangkutan tersebut tidak khusyuk dengan sempurna. Ini bukan artinya pekerjaan yang kayak kita kan sampingan apa enggak. Ini betul-betul harus dikerjakan. Kalau enggak, tanamannya itu bisa mati misalkan kayak gitu. Dan ini berdampak kepada ekonominya. Itu boleh. Tuh ya. Perintah untuk meringankan sholat tetapi dengan sempurna, dan hukuman takzir bagi orang yang memperpanjangnya bila makmum tidak setuju. Makmum boleh memutuskan sholat berjamaah karena uzur dan boleh meninggalkan tempat sholat berjamaahnya setelah ia menyelesaikan sholatnya. Yang ketujuh, boleh membaca pertengahan surah Mufassal dalam sholat isya berjamaah. Itu ya. Ini sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar ya.
surah Mufassal ya, pertengahan. Tuh. Jadi kalau misalkan makmum ada uzur ya, ada sesuatu yang darurat yang mesti harus dia tinggalkan ini sholat, ya dia langsung percepat sholatnya terlebih dahulu, selesaikan sholatnya, baru dia cabut keluar kayak gitu. Upayakan selesaikan dulu sholatnya, baru keluar. Tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang uh, menyinggung hati teman-teman semuanya, tidak layak untuk didengar dan apa ya, uh, ada yang salah lah kayak gitu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.